Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya mengajak saudara untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan. Rindu mendengarkan firman Tuhan dan menerima berkat mujizat dari Tuhan Yesus Kristus. Namun sebelumnya kita satukan hati dan berdoa kepada Tuhan. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang kudus, yang penuh kuasa, penuh kemuliaan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan sudah memelihara hidup kami. Kami boleh melewati setiap persoalan masalah karena Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kami. Kami boleh hidup sehat semua karena kasih-Mu Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, pimpin kami, sertai kami, kuatkan dan teguhkan iman kami untuk senantiasa berpegang teguh kepada firman-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang mendengarkan firman-Mu diberkati, dipulihkan kehidupan kami. Aku berdoa di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Mari Bapak Saudara, kita ambil Alkitab kita buka dari Yohanes 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus melakukan mujizat pertama pada pesta perkawinan di Kana. Nah, dalam pesta itu ada ibu Yesus. Yesus juga diundang bersama murid-muridnya. Nah, ketika mereka kehabisan anggur, ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Ya, mereka kehabisan anggur. Tetapi apa jawab Yesus? "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Nah, kalau kita perhatikan di sini, Yesus dan murid-muridnya adalah sebagai undangan pada pesta perkawinan tersebut. Tetapi ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Kalau kita perhatikan saudara, Yesus sebagai undangan, tetapi dia melakukan yang terbaik pada acara pesta perkawinan tersebut. Walaupun dia berkata saatku belum tiba, tetapi kita melihat Yesus menyuruh pelayan-pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan
yang ada di situ. Nah, tempayan-tempayan itu pada dasarnya digunakan untuk tempat pembasuh kaki ataupun cuci tangan menurut tradisi orang Yahudi. Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ketika ibu Yesus berkata mereka kehabisan anggur, Yesus menyuruh pelayan-pelayan untuk mengisi tempayan tersebut. Nah, ketika tempayan-tempayan itu diisi dengan air, Yesus berkata, "Sekarang cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta." Apa yang terjadi, saudara? Ketika pelayan-pelayan tersebut memberikan anggur kepada pemimpin pesta tersebut, mereka pun terheran-heran, kaget ketika mereka meminum anggur tersebut. Menurut adat istiadat orang Yahudi dalam pesta pernikahan, perkawinan, biasanya anggur itu disediakan, disuguhkan yang biasa, tetapi mereka menyediakan anggur, menyuguhkan anggur yang terbaik sampai terakhir. Di sini kita melihat, saudara, ketika mereka kekurangan anggur, Yesus datang melakukan mujizat. Ketika ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kekurangan anggur, Yesus pun melakukan yang terbaik agar yang punya hajatan tidak malu terhadap para tamu undangan. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, kita mau belajar bagaimana Tuhan melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berseru memanggil nama Yesus, Yesus pasti dengarkan doa-doa kita. Yesus pasti pulihkan dan melakukan mujizat terhadap kehidupan kita. Dia mau, saudaraku, supaya kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita berseru memanggil Dia, memanggil namanya, nama Yesus yang penuh kuasa. Kita berdoa meminta dengan sungguh-sungguh. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yesus sanggup melakukan mujizat. Apa yang tidak mungkin menurut manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekalipun engkau mungkin sedang sakit yang dokter mengatakan tidak sembuh, tapi saya mau katakan, ketika engkau berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti sehat, pasti sembuh. Ketika usahamu, bisnismu sedang goncang, mari datang kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Tuhan tolong pulihkan aku. Berikan jalan keluar bagiku. Tuhan pasti berikan jalan yang terbaik. Tuhan pasti berikan jalan yang terbaik.
bagi anak-anaknya, bagi setiap orang yang datang kepada Dia, bagi setiap orang yang berseru memanggil nama Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Bapak Saudara. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Dia adalah Allah yang peduli, yang selalu menyediakan segala kebutuhan anak-anaknya. Dia adalah gembala yang selalu membaringkan kita ke padang rumput yang hijau, menuntun, membimbing kita ke aliran yang tenang. Mari Bapak Saudara, kita percaya bahwa Yesus sanggup melakukan mukjizat. Di tengah kehidupan yang sulit sekarang ini, ada banyak orang yang mengalami kelaparan. Ada banyak orang yang stres, depresi karena tidak sanggup menghadapi situasi kondisi yang terjadi. Tetapi kita percaya setiap orang yang datang kepada Tuhan, setiap orang yang memanggil nama Yesus, setiap orang yang berseru kepada Tuhan, setiap orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti pulihkan. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Artinya Bapak Saudara, kita selalu dipelihara, selalu diberkati, diberikan hidup sehat. Ada banyak orang sekarang ini ketakutan, khawatir, gelisah dengan adanya COVID-19. Muncul lagi virus varian yang sangat menakutkan, yang sudah menyebar kemana-mana. Virus itu ada, Bapak Saudara, tetapi kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Nyawa kita ada di tangan Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Amos 5 ayat 4, "Carilah aku maka kamu hidup." Saya percaya Bapak Saudara, setiap orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, setiap orang yang mencari wajah Tuhan, kita pasti dipelihara Tuhan. Kita boleh hidup di dalam Dia. Mari saudaraku yang dalam Tuhan, melalui renungan firman Tuhan hari ini, kita yakin dan percaya apa yang gak mungkin bagi manusia, tetapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Dia sanggup melakukan mukjizat. Dia sanggup memulihkan keadaan hidup kita. Sekalipun dunia mengalami kesulitan, ada banyak orang yang kesusahan, kelaparan, depresi, stres. Tetapi saya mengajak Bapak Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita tidak perlu stres, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu panik, tidak perlu takut. Karena kita punya Yesus Kristus yang dahsyat. Kita punya Yesus yang luar biasa. Yesus kita sanggup melakukan mukjizat. Dia pasti pelihara anak-anaknya yang datang kepada Dia, yang berseru memanggil nama Yesus. Mari saudaraku, setiap kita yang percaya, apapun masalahmu hari ini, apapun pergumulanmu, sakit penyakitmu, saya percaya setiap kita yang datang kepada Tuhan, Tuhan pasti lakukan mukjizat. Tuhan pasti lakukan mukjizat. Kita pasti bisa melewati setiap pergumulan masalah dan tantangan dalam kehidupan. Karena Yesus selalu beserta kita.